Pemirsa, pasti Anda penasaran apa pendapat dari Menpora kita yang bagus. Rekan saya Feni Malik saat ini sudah bergabung di studio Primetime News untuk berdialog bersama Menpora yang baru. Afi? Ya, Sheryl, terima kasih. Terima kasih Sheryl, dan pemirsa, ini menarik sekali di mana masa jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini termasuk juga Menpora tersisa hanya sekitar 22 bulan. Nah, tugas berat pun harus dipikul oleh Menteri Roy Suryo untuk menyelesaikan berbagai masalah di kementeriannya. Nah, mampukah Roy Suryo menjalankan sisa masa jabatan Menpora? Apa prioritasnya untuk menyelesaikan permasalahan di Kemenpora? Sudah hadir di studio Menpora yang baru, Roy Suryo. Selamat malam. Ya, Mas Roy Suryo. Selamat malam Mbak Afi, selamat malam juga pemirsa Metro TV. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas kepercayaan yang baru ini, ya, Mas. Ini bukan soal selamat dan selamatan apalagi. Ya. Kenapa? Tapi ini amanah jabatan yang harus diakui berat. Dan saya pun selalu mengatakan di berbagai media, dan itu saya berterima kasih terhadap low expectation yang ada, ya, bahkan sangat-sangat rendah. Dan itu karena itu fakta, dan saya tidak menolak. Ya, saya bukan berasal dari golongan yang dikenal olahragawan, gitu. Dan saya tidak perlu menutupi diri saya itu seolah-olah sok berolahraga. Tidak. Ya, saya apa adanya, dan saya berusaha menjawab apa adanya itu dengan apa yang nanti akan dilakukan. Nah, tadi kebetulan Anda sudah membuka nih mengenai low expectation. Anda di media mengatakan Anda sadar bahwa ekspektasi masyarakat sangat rendah, very low expectation. Iya, kalau kita lihat di Twitter sampai jadi trending topic ya. Nomor 10 se-Indonesia loh, Mas Roy. Terus di dunia maya, di jejaring sosial, dan itu saya baca semua. Dan saya sekali lagi, saya berterima kasih karena mereka justru memberikan masukan yang sangat berarti bagi saya. Iya. Semalam juga misalnya di sebuah radio, ada yang memberikan masukan yang sangat panjang dari soal kepemudaan. Soal, ya itu saya terima kasih sekali Pak Afi, itu adalah masukan yang sangat berarti. Oke, Mas, ngomongin soal Twitter, saya ingat di bulan Desember lalu ini Anda sempat nge-tweet ini mengatakan bahwa kalau Anda akan ditawari posisi Menpora akan Anda tolak karena Anda merasa itu bukan bidang Anda. Betul. Tapi kenapa diterima yang kali ini? Saya sudah sampaikan hal yang sama kepada Presiden dan bahkan kepada Pak Sudi yang pertama kali, dan saya sampaikan bahwa saya bukan orang yang berkompetensi yang tepat, ya, dan mungkin saya lebih tepat untuk kalau di posisi yang lain, tapi kemudian jawabannya posisi itu tidak ada. Posisi itu adanya ini. Ya. Oke, kita lihat dulu apa sih komentar-komentar di Twitter ya, mengenai pengangkatan Anda sebagai Menpora yang baru. Ya. Oke, nah ini banyak sekali nih. Semua pada sebel Roy Suryo jadi Menpora. Oh iya, masih banyak yang lebih sebel. Masih ada yang mengatakan kalau itu adalah mimpi buruk dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu fakta kok. Jadi saya tidak perlu menjawab dan saya mengamini saja. Dan itu adalah sambuk bagi saya dan saya kumpulkan dengan sangat baik. Dan Twitter itu adalah salah satu ekspresi generasi muda, jiwa muda, dan itu harus kita gunakan sebagai energi positif untuk membangkitkan semangat di Kemenpora. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya low expectation atau ekspektasi yang rendah ini terhadap Anda menjabat sebagai tugas Menpora yang baru, ini menguntungkan atau merugikan Anda sih untuk kinerja Anda ke depan? Saya selalu berpikir positif. Ya, kalau ada orang berpikir ekspektasi rendah, berarti kan orang berpikir, oh itu kan kemampuannya paling segini. Bahkan ada yang mengatakan, udah gak ada harapan lagi lah, kita tunggu nanti 2014 aja deh siapa penggantinya, gitu kan. Nah, tetapi kalau kita misalnya kemudian bisa melakukan hal yang insya Allah sedikit saja, atau bahkan 2 kali atau bahkan 3 kali, kita akan dianggap punya nilai. Punya prestasi. Ya, dibandingkan dengan orang punya ekspektasi yang besar, oh dia pasti canggih, dia jago olahraga, dia gini, dia pemuda hebat. Tapi ternyata, cuma sekian. Ya kan? Jadi saya sekali lagi selalu memandang itu hal positif meskipun tugasnya sangat berat. Dan itu sudah ada 3 direktif Presiden yang tadi disampaikan. Tapi alhamdulillahnya, Mbak Afi, saya harus sampaikan, ketika pertama kali saya diinfo oleh 2 menteri senior, saya sudah disampaikan bahwa ada hal baru dan saya langsung belajar cepat. Dan kemudian saya memetakan masalah dan ternyata alhamdulillah dari 3 itu ternyata termasuk dari belanja masalah yang saya dapatkan. Oke, Mas Roy, kita akan lanjutkan pembicaraan ini, wawancara ini saat lagi. Pemirsa, kami akan hadir kembali usai kumandang azan maghrib berikut ini. Tetaplah di Primetime News. Pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Menpora. Apa tadi bilangnya tertunjuk ya, Mas Roy? Menpora tertunjuk. Kan baru ditunjuk. Baru ditunjuk. Belum dilantik. Belum dilantik. Ya. Mas Roy, boleh ceritakan, kan ini ada assessment, ada fit and proper test. Proses-proses apa yang Anda jalani sebelum akhirnya Anda diangkat? Ya, seminggu yang lalu, singkat kata, seminggu yang lalu saya dikontak oleh 2 menteri senior. Dan kemudian setelah itu diberikan syarat-syarat. Saya ditanya begini, dan kemudian ada hal. Terus kemudian beberapa hari kesudahnya, saya diminta mengumpulkan kurikulum vitae lengkap dengan persyaratannya. Dan setelah itu mendadak saya dipanggil ke pemeriksaan kesehatan. Jadi check up di rumah sakit PAD Gatot Subroto. Ya, saya diperiksa keseluruhan, ya semua tes dan alhamdulillah baik.
termasuk juga. Dan itu inilah hebatnya Presiden SBY. Ya, beliau memegang hasil itu dan beliau langsung menganalisa leadershipnya begini, anunya begini, ini ada kamu seorang restalker begini, gini. Jadi itu saya terima sebagai satu semangat dan artinya hasil itu yang juga mempengaruhi. Bahkan 2 hari kemarin, ya ini yang menarik karena tadi ada ekspektasi yang sangat rendah. Jadi bahkan ketika saya dipanggil ke istana, banyak wartawan di sana. Mereka mempertanyakan soal situs yang dihack. Ya, jadi Anda benerin sistem IT istana. Iya betul. Jadi justru karena tidak ada pertanyaan soal yang itu ya saya diam aja kan gitu. Jadi ya alhamdulillah. Dan padahal ketika di situ tuh finalisasi ada dan memang saya harus sampaikan baru tadi pagi dan itu kemarin ketika di Metro sempat juga disebut di telepon Pak SBY saya juga sampaikan koreksi dikit saya belum ditelepon Pak SBY tapi baru ditelepon orang dekat atau bahan dan sekarang sudah ketahuan itu Pak Sudi Silalahi dan kemudian baru tadi